Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi saat kita berdoa, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Saya melanjutkan renungan doa Bapa kami yang sudah dimulai beberapa waktu lalu. Dengan menyapa Bapa kami yang ada di surga, kemudian kita memuji dan memuliakan. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Lalu sehari ini kita renungkan, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Sesudah kita mohon rezeki pada hari ini, kita kemudian mohon supaya kita diampuni. Dan di lain pihak, kita juga mohon supaya kita sanggup mengampuni kesalahan dan dosa sesama kita, termasuk diri kita juga. Sesudah itu kita mohon, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Menjadi murid Kristus dicobai adalah bagian dari hidup kita. Dicobai atau mengalami pencobaan adalah sesuatu yang sangat sehari-hari. Dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang anak Allah yang tanpa dosa. Tetapi dia juga selalu mengalami pencobaan dari iblis. Tinggal mengingat bagaimana Yesus 40 hari, 40 malam berpuasa dan dicobai oleh iblis. Lalu dalam Injil Lukas dikatakan sesudah iblis mundur, sesudah tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus, iblis dikatakan mencari waktu dan kesempatan yang tepat. Dan itu nanti akan berulang terlebih saat Tuhan Yesus di Getsemani. Dia dicobai, bahkan ketika disalibkan dia masih dicobai melalui perkataan orang-orang yang menghina dia. Marilah kita renungkan apa yang Yesus Tuhan kita yang tidak pernah berdosa pun terus dicobai, apalagi kita manusia yang lemah dan banyak dosa ini. Pencobaan pastilah sesuatu yang setiap hari. Istilahnya kan pencobaan, bukan percobaan. Jadi jauhkanlah kami atau jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Kalau percobaan itu kan percobaan nuklir, percobaan kelinci, percobaan ya bukan. Pencobaan. Hidup kita seperti sudah saya katakan tadi, tidak bisa lepas dari pencobaan. Tetapi supaya kita sungguh-sungguh tidak jatuh dalam pencobaan, kita selalu mohon supaya kita tidak dimasukkan dalam pencobaan. Sebab pencobaan itu sangat berat. Pencobaan itu tidak selalu datang dari orang lain. Kita juga jangan cepat-cepat mudah menyalahkan iblis atau setan yang menggoda kita. Sering justru diri kitalah sebenarnya yang membuka kesempatan agar pencobaan itu datang. Santa Teresia dari Avila misalnya pernah mengatakan, kalau kamu tidak berdoa, kalau kita tidak berdoa,
maka kita tidak membutuhkan setan untuk masuk neraka. Dengan lain kata, kalau orang tidak pernah berdoa, gak usah butuh setan untuk masuk neraka, maka dia akan masuk sendiri. Karena dengan tidak berdoa, orang sebenarnya mulai membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi masuknya pencobaan, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Maka kalau kita sendiri ritme hidup kita apa-apa serba jarang. Ada misa, kesempatan misa offline atau misa di gereja tidak kita gunakan. Kita puas diri dengan misa online, yang tentu saja adalah kesempatan doa yang sangat baik, tapi tidak pernah menggantikan dan tidak boleh pernah dipandang sebagai saat kita menggantikan untuk misa di gereja. Penerimaan sakramen Maha Kudus, penerimaan komuni suci, penerimaan tubuh Tuhan yang dirangkai dalam satu kesatuan perayaan Ekaristi di gereja itu paling unggul, itu paling istimewa, paling tinggi. Maka disebut sumber dan puncak hidup Kristiani. Maka kalau kita cuma misa online, ya kita tidak apa-apa, baik kita berdoa. Tapi apabila sudah ada kesempatan misa di gereja atau offline, datanglah. Kalau kita mencari enaknya, memang misa online itu enak. Kita nggak usah pergi-pergi, nggak kehilangan transport, bahkan pakaian kita pun ala kadarnya juga nggak masalah, nggak ada orang lihat. Tetapi kita mulai membuka diri, kalau tidak berdoa apalagi, terhadap pencobaan. Maka adorasi adalah saat kita sungguh-sungguh mohon supaya rahmat Tuhan, lebih-lebih sakramen Maha Kudus yang kepadanya kita menyembah, kita mohon bisa kita terima dalam Ekaristi, menjadi saat kita tidak dimasukkan dalam pencobaan. Agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan, kita perlu membiasakan hidup dengan lebih teratur dalam doa, membaca kitab suci, mendoakan doa-doa harian, malaikat Tuhan, terlebih dengan adorasi seperti sekarang ini. Kita mulai menjauhkan diri dari pencobaan. Maka ya Tuhan, ya Bapa, jauhkanlah dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.